Inikah awal dari perang besar yang diramalkan ribuan tahun lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ramalan kuno dari Ali bin Abi Thalib tiba-tiba terasa begitu dekat? Akankah perang ini memicu rangkaian peristiwa besar menuju akhir zaman? Bersiaplah, rahasia besar ini akan kami ungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Saat ini dunia sedang berada di ambang jurang Iran dan Israel. Dua kekuatan besar di Timur Tengah terlibat dalam konflik bersenjata terbuka. Bom-bom meledak di Gaza, rudal menghujani Tel Aviv, kapal perang Iran melaju di Selat Hormuz. Dunia pun terpukau, takut dan bertanya, inikah awal dari perang besar yang diramalkan ribuan tahun lalu? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ramalan kuno dari Ali bin Abi Thalib tiba-tiba terasa begitu dekat? Akankah perang ini memicu rangkaian peristiwa besar menuju akhir zaman? Bersiaplah, rahasia besar ini akan kami ungkap. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Dalam suatu zaman, terdapat ramalan-ramalan kuno yang menyoroti masa akhir zaman. Ramalan ini bukan sekedar isapan jempol, tetapi bersumber dari sosok mulia Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Jifr Al-Azam mencatat akan datang suatu masa di penghujung zaman, di mana sebuah negeri besar di timur, negeri yang disebut Al-Yaban, akan mencapai puncak kejayaannya. Negeri ini dipercaya oleh para ulama bukanlah Jepang seperti yang selama ini disalahpahami. Ramalan ini sudah ribuan tahun disampaikan, dan kini di tengah perang Iran-Israel yang menghanguskan dunia, Indonesia perlahan mulai bangkit. Apakah ini pertanda zaman yang dijanjikan itu benar-benar datang? Mari kita telah satu persatu. Dalam kitab Al-Jifr, ciri negeri Al-Yaban menurut Sayyidina Ali adalah: 1. Mayoritas penduduknya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, penduduknya berasal dari Ajam non-Arab. Yang ketiga, mereka dikenal sebagai pembaca Al-Quran. Yang keempat, memiliki ratusan pulau. Yang kelima, banyak keturunan Nabi dan Rasulullah bermukim di sana. Yang keenam, negara ini kerap dilanda gempa bumi. Yang ketujuh, menjalin hubungan dengan negeri-negeri timur seperti Cina dan Korea. Dan yang paling mengejutkan adalah kitab kuno ini menuliskan di masa Imam Mahdi dan Nabi Isa, negeri ini akan terbuka kejayaannya. Mari kita telah negeri manakah yang cocok dengan semua ciri-ciri ini. Dalam berbagai kitab tua, dari Java Pas dan Prisen hingga catatan para wali, negeri kita disebut Yavan, Yavana atau Al-Yavan, sebuah nama yang berasal dari cucu Nabi Nuh, Yavan bin Yafid. Bahkan dalam teks Ramayana dan Mahabharata, Yavana disebut sebagai tanah 7 pulau atau Nusantara. Sejarah mencatat, para wali abdal dari Baghdad pada abad ke-9 sudah membicarakan ramalan Rasulullah bahwa Islam akan bangkit dari timur. Mereka pun menetapkan Nusantara lah negeri yang dimaksud, negeri dengan rakyat yang berbudi pekerti luhur, tanah yang subur, dan letak yang strategis. Lalu, apakah kebangkitan Nusantara ini sudah dimulai? Benarkah Indonesia ditakdirkan menjadi cahaya di akhir zaman?
Perang Iran-Israel memanas, blok barat dan timur kian terbelah, harga minyak melonjak, perekonomian global terancam krisis. Di tengah kekacauan dunia, Indonesia justru memperkuat posisinya. Diplomasi aktif Presiden Prabowo, hubungan baik dengan Rusia, Cina, bahkan blok muslim dunia menunjukkan bahwa Nusantara tengah memainkan perannya di panggung global. Apakah ini suatu kebetulan? Ataukah ini bagian dari skenario besar akhir zaman seperti yang telah diprediksi? Tak hanya Ali bin Abi Thalib, Sunan Sendang Duhur dalam kitabnya juga mencatat bahwa 40 wali abdal dari Baghdad setelah mempelajari hadis-hadis Nabi sepakat kebangkitan Islam akhir zaman akan datang dari Nusantara. Kiai Haji Abdul Ghafur Lamongan dan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin di era sekarang pun menggemakan ramalan yang sama bahwa Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah akan bersemi di Indonesia. Sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah peran kita hanya sebagai penonton, ataukah kita adalah bagian dari generasi yang akan membawa Nusantara menuju kejayaannya di akhir zaman? Hari ini, ketika dunia dilanda konflik, ketika Iran dan Israel berperang, ketika kekuatan besar saling berhadap-hadapan, Indonesia tampil sebagai negeri yang damai, negeri yang menyatukan ribuan pulau, ribuan etnis, ribuan budaya di bawah satu panji, Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita sadari bahwa ramalan besar Ali bin Abi Thalib bukan sekedar ramalan biasa, bukan omong kosong. Ini adalah panggilan bagi Nusantara, bagi kita semua untuk bangkit, menjaga persatuan dan membawa kedamaian ke dunia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote, mari kita lawan hoaks dan propaganda asing. Kita lawan narasi pemecah belah suku di Indonesia. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita sambut kebangkitan Nusantara menuju Indonesia emas di akhir zaman. Kuat tirakate, update skill lan ngilmune, manpangat uripe. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.